Oke, halo semuanya. Hobi servis di sini dan kali ini ada Oppo A16. Keadaannya mati ya. Oke, maaf suaranya agak berisik karena di luar hujan ya. Kita lanjut lagi ini. HP Oppo A16 mati, tapi setelah saya cek menggunakan ini ya, ampere meter lewat charger. Ini saya colokkan ya. Dia langsung kebaca 9 ampere dan tegangannya drop. Oke, jadi kasusnya kayak gitu. Kemungkinan ada di bagian IC charger yang bermasalah ya, atau mungkin ada eh, terbakar di chargernya. Saya juga kurang tahu. Sebaiknya saya buka dulu untuk HP-nya. Untuk Oppo A16 ini bukanya dari backdoor belakang ini dulu ya teman-teman. Dari backdoor belakang, sepertinya udah pernah dibongkar ya. Ini dia HP-nya sudah dibongkar ya. Ini terlihat konektor casnya bagian bawah. Ini berikut board bawah ya, atau mesin bawahnya. Yang ini mesin atasnya atau mesin utamanya. Dan antara mesin atas dan mesin bawah ini ada sebuah fleksibel yang menghubungkan antara keduanya. Ini ya, konektornya di sini. Jadi untuk mengetahui kerusakan itu ada di mesin atas atau bawah, langkahnya kita lepas dulu untuk board ini ya, seperti ini. Kita lepas konektornya, lalu saya akan cas lagi apakah masih short atau enggak. Nah, di sini setelah saya colokkan, ternyata di ampere meter sudah nggak mengalami short ya, ampernya juga nggak voltasenya juga nggak turun, terus ampernya nggak naik. Coba kalau kita lepas lagi, kalau ini dipasang terus saya colok, maka dia voltasenya turun dan ampere naik, yang berarti permasalahan itu di bagian board atas ini atau bagian mesinnya. Oke, saya akan lepas dulu untuk bagian mesinnya. Oke, ini dia mesinnya sudah terlepas dan kamera-kameranya akan saya retelin agar tidak terjadi kerusakan di bagian kameranya. Oke, seperti ini. Ini adalah penampakan mesinnya teman-teman. Oke. Dan untuk mengetahui bagian blok mana yang harus kita curigai, kita harus membuka yang namanya skematik. Skematiknya ada di laptop. Nanti saya akan buka skematiknya terlebih dahulu. Oke, tes 1, 2, 3. Nah, sekarang aplikasi Borneo Schematic dan Hardware Solution-nya sudah saya buka dan sudah saya pilih di bagian mobile phone content. Selanjutnya saya pilih mobile phone solution di sini. Pilih sesuai tipe HP-nya. Karena di sini Oppo, saya pilih Oppo. Dan untuk tipenya Oppo A16, di sini ada Oppo A16 dan Oppo A16e, saya pilih di bagian Oppo A16. Nah, selanjutnya saya akan pilih bitmap. Ini bitmap bisa atau hardware solution bisa. Saya pilih bitmap terlebih dahulu ya. Lalu saya klik di main saja.
Oke, nah ini udah terbuka ya teman-teman. Terus sebenarnya lewat bitmap ini sudah bisa ya, tapi saya akan buka juga di bagian hardware solution. Terus karena permasalahannya tadi dicolok cas dia ampernya naik atau short ya, jadi saya pilih di bagian charger data. Oke, ini masih proses download ya. Nah, di sini mungkin kalian sudah familiar dengan ini ya. Ini adalah hardware solution atau jalur di mana tegangan baterai kemana, terus charger itu di mana. Di sini saya akan contohkan, saya kasih lihat ya. Jadi di USB ya, keyboard USB atau tegangan charger itu masuknya lewat konektor bagian ini ya. Ini atau ini bagian fleksibel, dia larinya ke sini di pin ini. Terus di test point ini, terus dia terhubung ke sini. Nah, terhubung ke sini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Berarti kita juga bisa buka di main tadi. Kita akan saya akan perbesar konektornya yang mana tadi, konektor ini ya, yang ini itu di kalau di main itu di sini ya teman-teman. Saya akan klik di sini, maka akan terlihat jalurnya atau titik-titik yang dicurigai. Kemungkinan besar permasalahan itu ada di bagian sini ya teman-teman. Short itu biasanya kalau nggak di IC ya di kapasitornya. Kemungkinan ini pokoknya yang dilewati jalur ini salah satu ada yang mengalami short seperti itu ya, jalurnya kayak gini. Jadi kita kembali ke mesinnya dulu. Ini saya akan tutup untuk layar monitornya. Nah, kita kembali ke handphonenya ya. Jadi langkah selanjutnya saya akan buka dulu untuk ini ya, kaleng yang ada di sini. Karena IC-IC-nya atau kapasitor-kapasitornya yang saya curiga itu ada di sini. Oke, saya akan buka terlebih dahulu. Oke, ini kalengnya sudah terangkat ya teman-teman. Kalengnya sudah terangkat. Selanjutnya saya akan bersihkan dulu. Oke, sekarang kita gabung lagi ke layar monitor ya. Kita fokus ke area sini. Area garis merah karena ini adalah jalur hibas atau jalur casnya yang mengalami short tadi. Kita abaikan warna-warna lainnya. Kita fokus saja ke jalur hibas 5 voltnya ini. Nah, jadi kemungkinan yang short adalah di jalur yang merah ini. Baik itu ini IC ini atau kapasitornya ada 1 2 3 ya, 4 5, nah, sekitaran itu ada 5 kapasitor yang kemungkinan mengalami short. Ini juga ya, ini juga kemungkinan mengalami short tuh di sekitaran situ ya. Jadi kita nggak mungkin nih satu persatu habis cabut terus ukur cabut ukur, nggak mungkin ya kayak gitu. Jadi cara simpelnya
kita akan tembak saja menggunakan MBR, atau enggak kalian juga bisa menggunakan charger yang ampernya besar ya. Caranya di bagian sini ya, di bus ini kan konektor fleksibel. Jadi kita harus solderkan di sini kawat kecil seperti ini ya. Ini sudah saya persiapkan. Saya akan solder dulu ya teman-teman. Perhatikan ya. Oke, saya akan solder titiknya itu di sini ya. Ini harus kita lepas dulu. Oke, beri sedikit loop di sini. Ini saya menggunakan MBR 5 ampere ya teman-teman. Kayak gini. Lalu agar tidak salah ponis, saya gunakan ini ya. Ini namanya apa nih? Arpus apa ini? Tujuannya ini adalah untuk menandai ya teman-teman. Nanti apabila ada yang short, maka dia akan kelihatan. Oke, saya rasa cukup ya arpusnya. Oke, seperti ini. Atau enggak kita gunakan charger juga bisa, tapi di sini saya gunakan MBR saja. Ini MBR-nya, ini positifnya, ini negatifnya. Kita pasangkan ke positifnya dulu di sini. Ini saya set ke 5 volt ya MBR-nya. Lalu perhatikan, nanti akan ada yang panas itu sebelah mana, bisa kalian lihat nanti. Saya akan konekkan ya ke ground atau ke kalingnya. Oke, nah di situ bisa terlihat ya teman-teman, sebuah IC ini mengalami terbakar. Ini adalah IC OVP. Oke, kita sudah menemukan permasalahannya ya. Di IC OVP-nya bermasalah. Itu masih kemungkinan karena IC OVP itu sebagai proteksi sebenarnya. IC OVP-nya itu di area sini. Ini dia IC OVP-nya. Oke, mana? Ini dia IC OVP-nya itu di sini. Jadi tegangan masuk lewat sini. Ya. Sini terus keluarannya ke sini. Ini bisa jadi OVP-nya yang short, bisa jadi juga OVP-nya nggak apa-apa. Kemungkinan keluarannya yang short atau setelah OVP itu yang short. Jadi langkah selanjutnya saya akan lepas dulu untuk IC OVP-nya untuk memastikan IC OVP-nya yang bermasalah atau tidak. Oke, IC OVP sudah saya lepas ya teman-teman. Selanjutnya saya akan ukur dulu. Oke, kita kasih ke buzzer aja ya. Kita akan ukur setelah mana ya? Oke,
Setelah OVP, jadi inputnya dari sini ke sini, ini input ke OVP, keluarannya itu di sini. Jadi kita akan ukur di bagian ini ya, resistor ini, R ini. Oke, sepertinya dia nggak short ya. Oke, di OVP keluarannya nggak short. Kemungkinan OVP-nya yang bermasalah. Jadi selanjutnya saya akan jumper saja dari sini, dari resistor ini ke mana ya? Ke kapasitor ini aja ya. Saya akan jumper saja ini ke sini. Oke. Oke, jadi jumperannya kayak gini ya, teman-teman. Dari kapasitor ini ke resistor ini. Jadi kita tidak menggunakan lagi yang namanya OVP-nya. Setelah itu saya akan cek lagi menggunakan MDR, apakah dia sudah tidak short atau enggak. Saya hubungkan ke probe merah, lalu saya akan konekkan. Oke, sudah nggak mengalami short ya di bagian di situ ya, di ampere meter jalan 0,2 0,20. Kemungkinan shortnya sudah hilang. Kita akan lepas ini, lalu saya akan pasangkan ke mesin hilang. Saya akan pasangkan ke frame-nya. Oke. Kita cek dulu baterainya ada berapa persen ini. Kita cek baterainya ada berapa volt. Tuh. Baterainya drop total, ini enggak ada tegangan baterainya. Kita akan coba untuk injek sebentar ya, teman-teman. Injek, nggak perlu injek, kita akan langsung saja colokkan, langsung kita cas. Tapi biasanya kalau langsung dicas nggak bisa. Oke ya, sudah dicas, dia sudah nggak turun lagi voltasenya, ampernya naik itu 1,15, berarti itu ngecas ya teman-teman ya, HP-nya sudah bisa ngecas. Kita tunggu saja dulu sampai dia terisi baterainya, apakah HP-nya normal atau enggak. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Oke teman-teman, ini sudah setengah jam saya cas ya, dia nambah ke 24%. Kerusakan tadi di bagian IC OVP ya, yang mengalami short. Ini sudah selesai perbaikan, kayak gini bentuknya. IC OVP. Nih, IC OVP-nya dilepas dan di bypass saja dari kapasitor ke resistor itu ya teman-teman. Jadi proses step by stepnya seperti itu tadi. Ini tinggal dirapikan, pasang semuanya dan kita bungkus. Setelah itu kita kembalikan ke yang punya. Terima kasih yang sudah like, komen, tinggalkan komentar di kolom deskripsi ya. Jangan lupa subscribe-nya juga. Oke, sekian video kali ini. Semoga